26 Maret 2015 pukul 12.10 siang. Dua pria dengan tergesa-gesa masuk ke sebuah motel di Bongcheondong, Gwanak-gu, Seoul, dan meminta bantuan kepada pemilik motel. Adik saya menginap di kamar 208. Sejak pagi saya tidak bisa menghubunginya. Bisakah Anda membuka pintu kamar untuk kami? Pemilik motel mencoba menelepon ke kamar tersebut, namun tidak ada jawaban. Menurut catatan, seorang pria dan wanita check-in bersama di kamar 208 pada pukul 6.40 pagi. Pemilik motel mengambil kunci master dan menuju ke kamar. Dia mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sebenarnya tidak seharusnya membuka kamar tamu begitu saja, tetapi mungkin ada keadaan darurat. Akhirnya pemilik membuka pintu dan masuk dengan hati-hati. Dia melihat seorang wanita muda berbaring di tempat tidur dengan selimut menutupi tubuhnya. Berpikir bahwa dia mungkin belum bangun, dia mencoba menggoyangnya itu dan membangunkan Nona, Nona, namun tidak ada reaksi. Pemilik meletakkan tangannya di dekat hidungnya. Tidak ada napas yang terasa. Pemilik terkejut dan saat itu pria-pria yang mengikuti mencoba melakukan CPR dengan cepat. Namun, napasnya tidak kembali. Sementara itu, pemilik motel dengan tangan gemetar menelepon layanan darurat. Beberapa saat kemudian, polisi tiba di lokasi. Setelah memeriksa korban yang meninggal, terlihat bekas cekikan yang jelas di lehernya. Ada titik-titik merah di bagian dalam kelopak matanya, yang merupakan tanda pembuluh darah pecah akibat peningkatan tekanan saat dicekik. Kemudian polisi juga memeriksa di dalam kamar, namun tempat ini sangat bersih sehingga membuat orang ragu apakah ini adalah tempat kejadian pembunuhan. Berbagai barang seperti handuk dan sikat gigi juga tetap berada di tempatnya. Bahkan, tidak ada bekas air di lantai kamar mandi. Jadi tampaknya pelaku berusaha menghapus semua jejaknya. Setidaknya, jaringan kulit ditemukan di bawah kuku korban. Selain itu, rambut kemaluan pria juga ditemukan di lantai kamar mandi. Setelah melakukan tes DNA dari kedua bukti tersebut menunjukkan hasil yang sama dari seorang pria. Namun, masalahnya adalah tidak ada orang yang cocok dengan DNA ini dalam database kepolisian. Biasanya, DNA para pelaku kejahatan dicatat, jadi ini mengisyaratkan bahwa pelaku mungkin adalah pelaku pertama kali. Selanjutnya, polisi memeriksa CCTV motel. Pada pukul 6.43 pagi, korban terlihat masuk ke kamar bersama seorang pria. Dan 2 jam kemudian, pada pukul 8.30, pria tersebut keluar dari kamar sendirian. Setelah itu, tidak ada satu orang pun yang masuk ke kamar 208. Jadi, apakah pria itu pelakunya berdasarkan situasi? Kemungkinan besar iya. Namun, dia mengenakan topi hitam yang menutupi wajahnya sehingga tidak terekam dengan jelas. Pada saat itu, dompet dan ponsel korban juga hilang dari kamar. Sepertinya pelaku yang membawanya. Sementara itu, polisi mendengar dari pemilik motel bahwa dua pria yang sebelumnya mencari korban di kamar 208 mengaku sebagai kakak kandungnya. Tapi ada sesuatu yang sangat aneh. Kedua orang yang menemukan wanita korban dan bahkan melakukan CPR tiba-tiba menghilang begitu polisi tiba. Hah? Ini jelas mereka menyembunyikan sesuatu. Selain itu, setelah memeriksa lebih lanjut CCTV, terungkap bahwa kedua orang ini datang ke motel ini 2 kali pada hari itu, pukul 9 dan 11 pagi. Di sini, polisi memiliki firasat. Mereka pasti masih ada di sekitar sini. Mereka melacak pergerakan mereka, dan untungnya, dalam 2 jam mereka menemukan pria-pria ini bersembunyi di motel terdekat. Nah, setelah tertangkap, mereka mengatakan, sebenarnya kami adalah kakak kenalan dari korban. Mereka menjelaskan bahwa mereka berjanji untuk bertemu di pagi hari, tetapi karena tidak ada kabar, mereka datang ke motel. Namun kalian mungkin juga sudah menyadarinya, pada titik ini polisi juga secara naluriah menyadari hubungan mereka. Mereka tahu persis nomor kamar, dan kapan wanita itu masuk, dan mereka sudah datang ke sini 3 kali. Ya, telah terjadi prostitusi ilegal. Para pria mungkin adalah pelanggan, lalu korban wanita adalah, dan identitas korban yang terungkap, kemudian lebih mengejutkan. Dia adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang dipaksa untuk prostitusi. Gadis berusia 15 tahun. Gadis itu awalnya tinggal di Jungpyeong-gun, Chungcheong-do bersama ibu dan kakaknya. Setelah bercerai, ibunya mengelola sebuah bar sendirian sambil membesarkan kedua putrinya. Han mengalami masa sulit karena perceraian dan masa pubertas. Namun, karena ibunya sangat sibuk, dia lebih sering berbicara dengan kakaknya. Daripada dengan ibunya,
Namun, seiring waktu, Han mulai merasa terasing dan frekuensi kaburnya dari rumah meningkat. Kemudian, pada November 2014, Han meninggalkan rumah. Setelah meninggalkan catatan singkat yang mengatakan dia akan keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Karena hal seperti ini sering terjadi, ibu dan kakaknya berpikir dengan santai bahwa dia akan segera kembali kali ini juga. Selain itu, dia terus bertukar pesan teks dengan kakaknya. Namun, kali ini kaburnya berlangsung lebih dari sebulan. Ibunya yang mulai cemas terus menelepon putrinya. Namun, ponselnya mati dan tidak ada satupun dari teman-temannya yang tahu keberadaannya. Akhirnya laporan orang hilang diajukan pada bulan Desember, sebulan setelah dia kabur. Kemudian terungkap bahwa setelah kabur, biasanya dia tinggal di rumah teman, tetapi kali ini dia langsung menuju ke Seoul. Di Seoul, tanpa mengenal siapapun dan tidak ada tempat tujuan, dia hanya berkeliaran di jalanan. Kemudian, secara kebetulan, dia mengetahui tentang keluarga pelarian melalui kafe internet. Keluarga pelarian biasanya merujuk pada kelompok remaja yang kabur dari rumah dan hidup bersama. Mereka biasanya tinggal dalam jangka panjang di kos-kosan atau motel. Tapi mereka juga butuh uang, kan? Namun, secara realistis, bekerja di masyarakat ini adalah hal yang mustahil. Alasannya adalah karena menurut undang-undang yang berlaku, remaja di bawah umur memerlukan surat persetujuan dari orang tua untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Anak-anak itu tidak bisa mendapatkan surat persetujuan tersebut karena mereka telah meninggalkan rumah. Akibatnya mereka sering terlibat dan terjerumus dalam pekerjaan ilegal. Orang dewasa juga sering menyalahgunakan situasi ini. Misalnya mereka menjebak anak-anak dengan janji menyediakan tempat tinggal dan makanan, lalu mengeksploitasi mereka dengan kekerasan dan ancaman. Sayangnya, Han Yang juga tidak bisa lepas dari bahaya tersebut. Sebelumnya, ada Pak Park yang berusia 28 tahun dan juga Pak Choi yang ditangkap oleh polisi. Kelompok ini adalah orang-orang yang menghasilkan uang dengan mengatur prostitusi. Kebetulan mereka menargetkan Han Yang, dan sejak lama mereka membelikan makanan dan pakaian untuknya, sehingga membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Anak itu juga sangat menurut, terutama Han yang salah mengira perhatian dan kebaikan ini sebagai cinta. Pak Park mengetahui hal itu dan mulai bergerak secara serius. Han Yang, kamu sekarang tinggal di tempat yang penuh dengan anak-anak dan tidak nyaman, kan? Aku akan bertanggung jawab atasmu, jadi keluarlah. Begitulah cara dia membujuknya. Setelah itu, tempat yang dibawa oleh Pak Park adalah sebuah motel di Bongcheondong yang sama. Di sini, kita akan tinggal dalam jangka panjang, jadi hiduplah dengan nyaman di sini. Begitulah kejadiannya. Sebagai catatan, tempat ini berjarak sekitar 100 meter dari motel tempat kejadian terjadi. Jadi, Han Yang sangat senang. Dia mengikuti Pak Park tanpa curiga. Namun, begitu masuk ke motel, Pak Park tiba-tiba berubah sikap. Dia mengambil ponsel terlebih dahulu, sehingga sepenuhnya memutuskan kontak dengan orang luar. Kemudian pemukulan tanpa ampun dimulai. Selain itu, dia tidak diberi setetes air atau makanan sampai dia menurut. Dengan pemukulan, penahanan, gelemawa, dan bahkan penyiksaan, mereka memaksa anak itu untuk menyerah. Metode kejahatan kelompok ini seperti ini. Mereka menggunakan aplikasi obrolan anonim, yaitu Jultalk, untuk mengunggah foto asli Han dan memancing pertemuan dengan syarat seolah-olah dia adalah orang dewasa. Melihat fotonya, Han memiliki tinggi sekitar 165 cm, lebih tinggi dari teman sebayanya. Namun, wajahnya jelas terlihat seperti siswa muda, tapi semua orang tampaknya tidak peduli. Tidak, justru sepertinya dia lebih populer. Anak itu harus melakukan prostitusi 5 hari dalam seminggu. Pada saat banyak dia keluar 10 kali sehari, sejak mulai tinggal bersama kelompok Pak Park pada bulan Februari hingga kematiannya pada 26 Maret, anak itu menderita prostitusi hampir 250 kali dalam waktu hampir 2 bulan. Dan pada hari kejadian, 26 Maret 2015, kelompok Pak Park seperti biasa mengunggah foto seorang gadis di obrolan itu dan membuat ruang obrolan bernama Hanya Bertemu Cepat. Dalam sekejap 50 pria berkumpul. Namun, mereka memilih salah satu pria berusia 30-an dan membuat janji dengannya. Pada pukul 6.43 pagi, sesuai perintah para mucikari, gadis itu masuk ke motel bersama pria tersebut. Para mucikari menunggunya di warnet terdekat. Biasanya, mereka mendapat kabar dalam waktu sekitar 1 jam, tetapi hari itu tidak ada kabar meski 2 jam berlalu. Jadi kelompok itu mengunjungi motel 2 kali, bahkan mengetuk pintu, tidak ada respons, jadi mereka memutuskan untuk menunggu lebih lama dan kembali ke warnet, dan kunjungan ketiga. Serta terakhir mereka adalah pada pukul 12 siang, 6 jam. Setelah gadis itu masuk ke kamar, dia ditemukan sudah menjadi mayat yang dingin.
Polisi pertama-tama menangkap kelompok yang dipimpin oleh Pak Park atas tuduhan memfasilitasi prostitusi anak di bawah umur. Untungnya di ponsel mereka terdapat bukti penting berupa catatan obrolan yang menunjukkan siapa pelakunya. Mereka berhasil mendapatkan ID dan bekerja sama dengan perusahaan aplikasi untuk melacak alamat IP. Identitas yang terungkap adalah Kim Jae-cheon, seorang pria berusia 38 tahun yang tinggal di Siheung, Gyeonggi-do. Pada 28 Maret, polisi ke apartemen sewa dan mengetuk pintu. Apa Tuan Kim Jae-cheon ada, Nikem? Namun, tak ada respons. Setelah mencoba, mereka berpikir apakah dia sudah melarikan diri. Jadi, mereka mulai menganalisis CCTV di area tersebut. Kemudian, terlihat jelas dalam rekaman bahwa pada tanggal 26, 2 hari sebelumnya, Kim Jae-cheon masuk ke rumah dengan mengenakan pakaian hitam dan topi. Setelah itu, dia tidak pernah keluar lagi, ya. Dia masih bersembunyi di dalam. Jadi polisi mulai melakukan penyelidikan dengan pengintaian. Mereka terus mengawasi apartemen dengan cermat, tetapi bahkan ketika malam tiba, lampu di rumah tidak menyala. Hingga sore hari berikutnya, tidak ada pergerakan sama sekali. Ini adalah situasi di mana mereka tidak bisa hanya menunggu tanpa tindakan. Akhirnya polisi memutuskan untuk masuk secara paksa. Mereka berencana untuk menghancurkan dinding darurat kebakaran yang terhubung dengan rumah Kim Jae-cheon dan masuk melalui balkon tersebut. Ini agak rumit, bukan? Namun, karena struktur apartemen masuk melalui pintu masuk terlalu berisiko untuk melarikan diri. Jadi, pada pukul 4.32 sore, mereka berhasil masuk ke dalam rumahnya. Seperti yang diperkirakan, dia bersembunyi di dalam. Ketika melihat polisi masuk melalui balkon, dia mencoba melarikan diri dengan tergesa-gesa, tetapi sudah ada polisi lain yang menunggunya di luar pintu. Kim Jae-cheon yang ditangkap dengan cara itu dengan tegas menyangkal tuduhan pembunuhan. Dia mengakui bahwa dia memang bertemu dengan syarat, tetapi dia bersikeras bahwa yang masih hidup ketika dia meninggalkan kamar. Dia juga mengatakan bahwa saat dia mandi, yang mengganti pakaian dan duduk di tempat tidur. Dia mengklaim bahwa dia melihat yang berbelanja online dengan ponselnya sampai dia pergi. Namun polisi tidak mempercayai pernyataan ini. Tidak ada orang lain yang masuk setelah dia pergi. Selain itu, ada tanda-tanda jelas dari pencekikan. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Polisi segera mengambil DNA Kim Jae-cheon. Kalian ingat kan? Sebelumnya mereka mengumpulkan kulit dan rambut kemaluan dari bawah kuku di TKP. Hasil tes menunjukkan DNA tersebut cocok dengan tepat. Dengan bukti yang begitu, jelas Kim Jae-cheon tidak punya pilihan selain mengakui kejahatannya. Namun, kasus ini belum berakhir. Ada sebuah kejutan yang sangat mengejutkan di sini. Saat polisi yang menyelidiki kasus Hanyang menyita dan memeriksa ponsel Kim Jae-cheon, mereka secara kebetulan membuka aplikasi catatan. Ternyata di dalamnya ada catatan yang ditulis dengan sangat rinci. Setelah membacanya satu persatu, ternyata itu adalah buku harian kejahatan. Di dalamnya tercatat secara rinci bagaimana dia melakukan kejahatan dan bagaimana dia melarikan diri setelahnya. Namun, ini bukan hanya satu kasus. Ada 3 kasus yang tercatat. Artinya Hanyang adalah korban ketiga. Sebelum memberitahu Anda tentang kejahatan tambahan lainnya yang sangat mengerikan, kita harus melihat sekilas tentang Kim Jae-cheon. Dia lahir di keluarga yang biasa. Ibunya menjalankan bisnis penyewaan properti, jadi dia tumbuh tanpa kekurangan secara ekonomi. Tetapi sayangnya, dia memiliki masalah kesehatan sejak lahir. Ini disebut hemangioma, yaitu kondisi di mana sel-sel dinding pembuluh darah tumbuh berlebihan sehingga menyebabkan tumor jinak di tubuh. Berbeda dengan kanker yang kita kenal, ini tidak memberikan dampak fatal pada kesehatan, juga tidak menimbulkan rasa sakit. Namun, secara eksternal bisa muncul bintik merah atau benjolan pada kulit. Dalam kasus Kim Jae-cheon, hemangioma ini menyebabkan adanya bintik merah besar di sisi kiri wajahnya. Itu menjadi alasan dia diasingkan sejak kecil. Dia sering mendengar kata-kata menghina seperti kotor, mandi dulu, dan sebagainya. Karena itu, dia menjadi terobsesi untuk mencuci wajahnya terus-menerus dan mencoba menutupi bintik tersebut dengan riasan tebal. Karena hal ini terus berlanjut, akhirnya berkembang menjadi gangguan obsesif-kompulsif yang parah. Selain itu, sejak SMA, kecenderungan kriminalnya mulai menonjol, pernah tertangkap mencuri komponen komputer di sekolah. Lalu, ada juga kejadian dia ketahuan mencuri uang di sebuah toko. Namun, dia bahkan sampai memukul pemilik toko dengan benda tumpul. Ini berarti dia sekarang melakukan pencurian dan penyerangan. Karena perilaku anehnya terus berulang, dia akhirnya keluar dari sekolah menengah dan pada titik ini, keluarganya pun menyerah pada Kim Jae-cheon. Setelah menjadi dewasa, dia didiagnosis dengan gangguan wajah dan bisa mendapatkan tunjangan penerima manfaat dasar. Dia mendapatkan apartemen sewa dan hidup sendirian.
Hidupnya hampir seperti seorang hikikomori. Kemudian dia mulai tertarik pada prostitusi sekitar Mei 2014. Setelah menemukan pendekatan ilegal ini, Kim Jae-cheon dikatakan sering mengunjungi panti pijat, apartemen kantor, dan tempat hiburan malam. Namun, yang menjadi masalah adalah dia mengalami disfungsi ereksi, sehingga hubungan seksual yang normal tidak mudah baginya. Kemudian dia beralih ke aplikasi chatting. Di sini pun dia bertemu banyak orang tetapi tidak ada yang berubah. Jadi dari sudut pandang Kim Jae-cheon, uang terus keluar. Tetapi dia tidak bisa menikmati kesenangan seksual. Kemudian Kim Jae-cheon mulai berpikir mendalam dan menyalahkan wanita pekerja seks atas disfungsi ereksinya. Pola pikir ini sangat aneh. Logikanya adalah, kalian tidak bisa memuaskan saya. Jadi kenapa saya harus membayar? Itulah logikanya. Kemudian dia memutuskan, jika dia diabaikan atau tidak dipuaskan, dia akan merampas uang pembayaran. Untuk itu, dia membutuhkan cara untuk melumpuhkan para wanita. Yang dia temukan adalah kloroform. Dia menemukan bahwa kloroform dapat digunakan untuk membius orang. Sebenarnya, jika dihirup secara berlebihan, bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Namun, jika dalam dosis mematikan, zat yang sangat berbahaya bisa menyebabkan kematian. Namun, dia bisa mendapatkannya dengan mudah melalui situs luar negeri. Di sini, sekali lagi, celah hukum yang lemah membantu tindak kejahatannya. Kejahatan pertama terjadi pada 11 Maret 2015. Dia meninggalkan rumah dengan membawa kloroform yang sudah dipersiapkan, kain, dan tali untuk mengikat. Di sebuah motel di Seochogu, dia menjalin hubungan dengan seorang pekerja seks bernama A. Namun, karena Kim Jae-cheon mengalami disfungsi ereksi, dia tidak bisa menyelesaikannya dengan mudah. Jadi wanita bernama A ini mulai mengeluh, mengatakan bahwa itu sulit. Pada saat itu dia memutuskan bahwa wanita yang mengabaikannya itu tidak layak menerima uang. Kemudian setelah beberapa saat, dia menyerang A yang baru saja selesai mandi. Dia membiusnya dengan kain dan mencekik lehernya dengan kuat menggunakan satu tangan. Wanita A itu pingsan. Kemudian Kim Jae-cheon mencuri uang tunai sebesar 170.000 won, voucher senilai 70.000 won, dan 2 smartphone, lalu melarikan diri. Untungnya tak lama A sadar kembali, tetapi sayangnya dia mengalami trauma parah. Dan 2 bulan kemudian, pada bulan Mei, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Hanya 5 hari setelah kejahatan pertama, pada tanggal 16 Maret, Kim Jae-cheon melakukan kejahatan kedua di sebuah motel di Seongbuk-gu, Seoul. Kali ini korbannya adalah seorang wanita pekerja seks bernama B. Metodenya sama. Dia membuat korban pingsan dan berusaha merampas barang berharga. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi di sini. Saat dia hendak pergi dengan membawa uang 200.000 won yang dia berikan, korban terbangun. Pelaku panik dan sekali lagi mencekik leher korban. B mengalami 2 serangan berturut-turut dan hampir mencapai titik kematian, tetapi secara ajaib dia selamat. Dan 10 hari kemudian pada tanggal 26 Maret, Kim Jae-cheon masuk ke motel bersama Han Yang. Ini adalah kejahatan ketiga. Prosesnya sama lagi. Dia membuat korban pingsan dengan kloroform, lalu mencekiknya. Namun, berbeda dengan korban lainnya, Han Yang meninggal di tempat kejadian. Kenapa bisa begitu? Alasannya adalah karena pada kejahatan kedua sebelumnya, B bangun lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi pelaku kali ini menggunakan lebih banyak kloroform. Tapi masalahnya adalah Han Yang bukan orang dewasa. Dia adalah remaja. Jadi dosis mematikan lebih rendah sehingga dia tidak bisa bertahan dari anestesi kuat dan pencekikan. Sebagai informasi, Kim Jae-cheon membersihkan tempat kejadian dengan bersih setelah korban meninggal, lalu melarikan diri. Para ahli menganalisis bahwa tindakan ini disebabkan oleh gangguan obsesif-kompulsif patologis yang telah dia tunjukkan sejak lama. Bahkan selama proses penyelidikan, Kim Jae-cheon terlihat terus-menerus membersihkan tangannya dengan gila-gilaan. Jadi, jika kita merangkum, pelaku melakukan 3 kejahatan secara beruntun hanya dalam waktu 1 bulan yang singkat ini. Dimulai dengan perampokan dan berlanjut hingga pembunuhan. Bahkan, jika melihat tindakan setelah kejadian, ada beberapa hal yang menunjukkan perencanaan yang teliti. Hari itu dia meninggalkan motel, namun dia mengganti taksi 3 kali. Kemudian dia tiba di rumah. Mungkin untuk menghindari pelacakan oleh polisi. Pada bulan September 2015, sidang pengadilan tingkat pertama diadakan.
Jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup dengan alasan 3 kejahatan termasuk pembunuhan, tetapi keputusan pengadilan sedikit berbeda. Pertama, mereka menganggap tidak ada niat untuk membunuh. Dasarnya adalah situasi penggunaan kloroform. Nah, bagian ini mungkin agak sulit untuk dijelaskan, tetapi Kim Jae-cheon pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk merasa puas dengan mengendalikan dan mendominasi seorang wanita, sehingga dia mencoba membius dengan kloroform untuk membunuh seseorang sejak awal, dan klaim ini diakui. Ya, itu pasti argumen dari pengacara. Akhirnya, dia menghindari hukuman seumur hidup, dijatuhi 30 tahun penjara, dan 20 tahun gelang elektronik. Jaksa menganggap tidak masuk akal dan mengajukan banding. Di sini Kim Jae-cheon menunjukkan tindakan yang tidak terduga. Dia mencoba bunuh diri 2 kali, mengklaim bahwa dia sangat menyesali kejahatan yang telah dilakukannya. Sidang banding diadakan, dan pengadilan menolak aksi bunuh diri pelaku sebagai penyesalan. Niat pembunuhan diakui dan dia dijatuhi hukuman penjara 40 tahun, serta perintah mengenakan gelang elektronik selama 20 tahun. Kim Jae-cheon kini menjalani masa tahanannya. Akhirnya, masih ada orang-orang yang harus dihukum. Kelompok Park yang memaksa dan memfasilitasi prostitusi ilegal terhadap Yang. Mereka juga didakwa dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan 4 tahun. Secara pribadi, kasus hari ini agak istimewa bagi saya. Dari awal hingga akhir kasus ini, yaitu penyebab dan akibatnya, saya merasa sisi gelap masyarakat kita semakin terungkap. Keluarga dan sekolah yang gagal melindungi Yang. Kelompok yang memanfaatkan anak di area abu-abu untuk prostitusi. Pemilik motel yang mengizinkan masuk, meskipun secara hukum dilarang bagi anak di bawah umur, dan pelaku yang hanya mencari kesenangan dan melakukan prostitusi. Saya pikir mereka semua mendorong korban yang ke tepi jurang. Sampai di sini, ini adalah berkas